Di bab kali ini kita akan menjelaskan tentang tingkat harga dan kegiatan ekonomi negara menurut analisis klasik dan Keynes. Permintaan agregat, bentuk-bentuk kurva penawaran agregat, keseimbangan ADAS, dan keseimbangan ADAS tanpa perubahan harga. Tingkat kegiatan ekonomi negara dibedakan menjadi 3. Yang pertama, yang memisalkan tingkat harga dan suku bunga tetap. Kedua, yang memisalkan tingkat harga tetapi suku bunga dapat mengalami perubahan. Dan yang ketiga, yang memisalkan keduanya, tingkat harga dan suku bunga mengalami perubahan. Penawaran agregat menggambarkan keseluruhan jumlah barang dan jasa yang setiap diproduksi dan disalurkan oleh pelaku ekonomi dalam suatu negara pada berbagai tingkat harga yang berlaku. Analisis terhadap perekonomian ini dilakukan dengan melihat dari 2 sudut utama, yaitu isi permintaan agregat dan penawaran agregat, yang saling memenuhi keseimbangan pasar secara makro. Pendekatan yang umum digunakan dalam hal ini disebut sebagai model permintaan dan penawaran agregat atau ADAS yang membantu memahami fluktuasi output dan harga dalam jangka pendek dan panjang. Permintaan agregat, keterkaitan harga umum dan pengeluaran real. Pengeluaran agregat adalah suatu konsep fundamental dalam teori ekonomi makro yang diasumsikan berjalan dengan kondisi harga serta tingkat bunga tetap. Sementara itu, permintaan agregat menunjukkan keterkaitan antara tingkat harga secara menyeluruh dengan total pengeluaran real dalam suatu ekonomi pada periode tertentu. Dengan meningkatnya tingkat harga umum, jumlah permintaan terhadap barang dan jasa dalam skala nasional akan mengalami penurunan yang mencerminkan hubungan negatif antara harga dan permintaan agregat. Hal ini juga dapat diperkuat oleh aktivitas perdagangan internasional, di mana inflasi domestik menyebabkan harga barang lokal kurang kompetitif di pasar luar negeri, sehingga ekspor berkurang dan impor meningkat. Kurva AD yang tipikal memiliki bentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah, dan bentuk ini mencerminkan dua pengaruh utama, yaitu kenaikan tingkat harga cenderung mendorong naiknya suku bunga, yang pada akhirnya menurunkan investasi dan konsumsi. Sementara itu, inflasi juga menyebabkan penurunan ekspor bersih akibat barang domestik menjadi lebih mahal dibandingkan produk luar negeri. Secara formal, kurva AD dapat didefinisikan sebagai kurva yang menunjukkan titik-titik keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang pada berbagai tingkat harga yang mungkin terjadi dalam perekonomian. Dalam kehidupan nyata, fluktuasi AD dapat terjadi perubahan kebijakan fiskal, perubahan ekspektasi pelaku ekonomi, maupun gejolak eksternal seperti krisis global. Kemiringan kurva AD dan faktor penyebabnya. Kemiringan kurva AD dipengaruhi oleh karakteristik dua kurva lainnya dalam model ISLM, yaitu semakin curam kurva LM, maka kurva AD akan tampak lebih datar karena respon suku bunga terhadap perubahan harga menjadi lebih besar. Demikian pula jika kurva IS lebih landai, kurva AD pun akan menjadi semakin landai karena investasi tidak terlalu responsif terhadap perubahan suku bunga.
Dengan kata lain, stabilitas makroekonomi juga sangat tergantung pada interaksi kompleks antara sektor real dan sektor moneter. Variasi bentuk kurva penawaran agregat. Dalam literatur ekonomi, kurva penawaran agregat atau aggregate supply digambarkan dalam beberapa bentuk yang mencerminkan pandangan dan asumsi dari berbagai mazhab ekonomi. Secara umum, kurva ini terbagi menjadi 4 jenis utama. Yang pertama, kurva penawaran menurut teori klasik yang menyatakan bahwa output ditentukan oleh faktor produksi dan harga bersifat fleksibel. Kurva dalam kerangka Keynesian tradisional yang menggambarkan adanya pengangguran dan rigiditas harga. Model Keynesian modern yang mengintegrasikan harapan rasional dan menyesuaikan harga secara lambat, serta kurva yang berdasarkan pada ekspektasi rasional, di mana pelaku ekonomi merespon informasi dengan cepat dan efisien, sehingga efek kebijakan ekonomi menjadi terbatas. Setiap pendekatan tersebut mencerminkan perbedaan mendasar dalam memahami bagaimana penawaran merespon perubahan harga dan bagaimana kebijakan ekonomi dapat berdampak terhadap output nasional. Perbedaan bentuk kurva ini penting untuk dipahami, karena kebijakan moneter dan fiskal yang efektif sangat tergantung pada pemahaman terhadap karakteristik kurva penawaran agregat yang berlaku dalam suatu ekonomi tertentu. Pandangan klasik. Menurut pendapat ahli-ahli ekonomi klasik, perekonomian akan selalu mencapai kesempatan kerja penuh. Dengan demikian, pendapatan nasional akan selalu mencapai tingkat yang paling maksimum, yaitu pendapatan nasional pada kesempatan kerja penuh. Hukum Say seperti yang diterangkan dalam bab 3, yaitu supply creates its own demand, yang berarti penawaran akan dengan sendirinya menimbulkan permintaan. Pandangan mazhab Keynesian. Yang pertama, pandangan yang dianut dalam teori Keynesian sederhana berfokus pada kondisi pasar tenaga kerja yang tidak selalu mencapai keseimbangan. Teori ini beranggapan bahwa investasi pemerintah dibutuhkan karena pasar tidak mampu menyerap semua tenaga kerja secara otomatis, khususnya dalam jangka pendek. Yang kedua, sementara itu aliran pemikiran Keynesian yang lebih modern atau dikenal sebagai Keynesian baru menyempurnakan pendekatan sebelumnya dengan mempertimbangkan rigiditas harga dan upah. Dengan kata lain, pendekatan ini lebih realistis dalam menggambarkan bagaimana struktur ekonomi bekerja, terutama dalam hal waktu penyesuaian harga. Dalam kerangka Keynesian sederhana, penawaran agregat digambarkan dalam grafik V yang menunjukkan bahwa harga akan tetap konstan hingga tercapainya tingkat kesempatan kerja penuh. Hal ini berarti peningkatan output dapat dicapai tanpa menaikkan harga selama kapasitas produksi belum dimanfaatkan sepenuhnya, menjadikan pendekatan ini relevan dalam situasi pengangguran terbuka. Pendekatan monetaris dan ekspektasi rasional membagi penawaran agregat ke dalam dua periode waktu utama, yaitu jangka pendek atau SRAS dan jangka panjang LRAS. Dalam jangka pendek, harga dan upah dianggap tidak fleksibel, sedangkan dalam jangka panjang, keduanya disesuaikan sehingga perekonomian kembali ke tingkat output alaminya. SRAS menggambarkan bahwa output dapat meningkat meskipun terjadi kenaikan harga, karena belum semua pelaku ekonomi menyadari adanya perubahan harga relatif. Hal ini menunjukkan adanya ilusi uang dalam jangka pendek, di mana produsen meningkatkan produksi karena menganggap harga barang meningkat secara real. Sebaliknya, LRAS bersifat vertikal dan mencerminkan kapasitas produksi potensial perekonomian yang ditentukan oleh faktor-faktor real seperti teknologi dan jumlah tenaga kerja. Ini berarti dalam jangka panjang, kebijakan moneter tidak akan berpengaruh terhadap output real, hanya akan berdampak pada tingkat harga saja. 8.3 Keseimbangan ADAS perspektif klasik. Yang pertama, permintaan agregat AD. Para ekonom klasik meyakini bahwa jumlah pengeluaran dalam suatu perekonomian sangat dipengaruhi oleh ketersediaan uang beredar dan kecepatan uang tersebut dalam bertransaksi. Teori kuantitas uang menjadi landasan utama yang menjelaskan bahwa peningkatan jumlah uang yang akan berbanding lurus dengan kenaikan permintaan agregat.
Permintaan agregat dalam kerangka klasik ditentukan oleh berbagai komponen pengeluaran total serta penawaran uang yang tersedia. Hal ini mencerminkan bahwa perekonomian bersifat self-regulating, di mana permintaan akan menyesuaikan dengan perubahan pada sisi moneter. Kedua, penawaran agregat AS. Penawaran agregat dalam ekonomi klasik ditentukan oleh dua hal utama, keseimbangan dalam pasar tenaga kerja serta fungsi produksi yang digunakan. Tenaga kerja dianggap sebagai faktor dominan yang menentukan seberapa banyak barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh suatu negara. Keseimbangan di pasar tenaga kerja menentukan jumlah pekerja yang dapat terserap dalam proses produksi, yang kemudian mempengaruhi tingkat output nasional. Jika pasar tenaga kerja efisien, maka penawaran agregat akan berada pada tingkat yang stabil sesuai dengan kapasitas maksimum ekonomi. Selain itu, fungsi produksi menjelaskan hubungan antara jumlah tenaga kerja dan input lainnya dalam menghasilkan output agregat. Dengan memaksimalkan efisiensi penggunaan faktor produksi, maka output potensial dapat dicapai tanpa harus menaikkan harga. Yang ketiga, perubahan dalam keseimbangan. Ketika terjadi peningkatan dalam permintaan agregat, maka akan terlihat perubahan posisi keseimbangan pada grafik ADAS seperti dalam kurva A. Keseimbangan awal misalnya di titik M menunjukkan bahwa harga berada di tingkat P dengan pendapatan nasional pada tingkat kesempatan kerja penuh yaitu Y. Jika permintaan agregat meningkat dan bergeser menjadi AD1, maka titik keseimbangan berpindah ke E1 dan harga naik menjadi P1. Jika permintaan agregat meningkat dan bergeser menjadi AD1, maka titik keseimbangan berpindah ke E1 dan harga naik menjadi P1. Namun, karena output tetap pada kapasitas penuh, maka peningkatan permintaan hanya menyebabkan inflasi tanpa pertambahan kegiatan ekonomi. Dalam situasi seperti ini, terlihat bahwa kebijakan ekspansif hanya akan meningkatkan tingkat harga, bukan meningkatkan produksi. Kondisi ini menggambarkan pandangan klasik bahwa output ditentukan oleh sisi penawaran dan bukan oleh permintaan dalam jangka panjang. Selanjutnya ada keseimbangan ADAS tanpa perubahan harga. Menurut sudut pandang Keynesian, John Maynard Keynes menyatakan bahwa perekonomian seringkali berada dalam kondisi pengangguran, sehingga peningkatan permintaan tidak serta-merta menyebabkan inflasi. Menurutnya, selama tenaga kerja belum terserap sepenuhnya, penambahan pengeluaran akan mendorong peningkatan output tanpa harus menaikkan harga. Pandangan ini didasari oleh keyakinan bahwa penambahan uang dalam perekonomian tidak akan memicu inflasi jika belum mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Dengan kata lain, kenaikan permintaan agregat di bawah kondisi ini hanya akan memperbesar pendapatan nasional secara real. Keynes meyakini bahwa tanpa adanya peningkatan permintaan agregat, perekonomian akan cenderung stagnan pada tingkat output yang lebih rendah dari potensi optimalnya. Ketidakseimbangan ini menurut adanya kebijakan aktif dari pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, intervensi fiskal dan moneter menjadi penting agar perekonomian dapat bergerak menuju titik keseimbangan pada tingkat kesempatan kerja penuh. Keynes menegaskan bahwa pasar tidak akan selalu menyesuaikan diri secara otomatis, dan peran negara sangat diperlukan dalam menciptakan stabilitas dan kesejahteraan ekonomi.